Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal aqramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Tadabur adalah proses perenungan, pemikiran mendalam dan penghayatan terhadap suatu makna. Dalam Islam, istilah ini paling sering dikaitkan dengan tadabur Al-Quran, yakni upaya memahami pesan, hikmah, dan kandungan ayat-ayat suci untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta tadabur alam, yaitu merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Tadabur Al-Quran bukan sekedar membaca atau memahami arti harfiah ayat, melainkan meresapi maknanya hingga sampai ke dalam hati. Aktivitas ini bertujuan agar seseorang menyadari tujuan diturunkannya kitab suci, mengambil pelajaran dan merasa seolah-olah sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabur alam adalah bentuk perenungan dengan mengamati, merasakan, dan mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti alam semesta. Melalui proses, seseorang diajak untuk memahami tujuan penciptaan, mensyukuri nikmat, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tadabur berfokus pada perhatian dan perenungan terhadap kesudahan, akibat, atau detail dari suatu perkara agar dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Tadabur dilakukan dengan pemikiran mendalam yang melibatkan hati untuk melihat sesuatu komponen-komponennya, hal yang terjadi sebelumnya, hal-hal yang menyertai, hingga akibat-akibat dari hal tersebut. Para ulama menyebut bahwa tadabur dan tafakur sama-sama dilakukan dengan mata hati. Perintah untuk mentadaburi Al-Quran diturunkan ketika Allah bertanya kepada kaum kafir dan kaum munafik, mengapa mereka tidak merenungkan mentadabur Al-Quran yang merupakan kitab yang mulia. Ada beberapa ayat yang memerintahkan tadabur. Quran Surat An-Nisa ayat 82 yang artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Selain memudahkan kaum muslim memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, adapun manfaat tadabur lainnya adalah membuat hati semakin lembut, menjadikan ibadah semakin khusyuk, menambah iman, membuat hati menjadi tenang dan bahagia. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskanlah hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Al-Quran ini makin sempurna pengaruhnya bergantung pada faktor pemberi pengaruh yang efektif, tempat yang kondusif, terpenuhinya syarat, terwujudnya pengaruh, dan ketiadaan faktor yang menghalanginya. Semua ini telah terkandung dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Kahf ayat 37. Firman mengatakan sedang dia menyaksikannya, maksudnya adalah hati menyaksikan, hadir dan tidak kemana-mana serta mendengarkan kitab Allah. Orang yang hatinya menyaksikan dan memahami, hatinya tidak lupa maupun lalai. Ini menunjukkan untuk tadabur Al-Quran harus menghilangkan faktor yang menghalanginya,
yaitu kelalaian dan tidak hadirnya hati dari apa yang diucapkan padanya, dari memperhatikan dan merenungkannya. Langkah untuk tadabbur Al-Quran ada 4, yakni pertama, ada ayat yang dibaca, kedua, hati yang hidup, ketiga, mendengarkan dengan seksama, keempat, tidak lalai dan memahami maksud ucapan. Wallahu alam bisawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.